Untuk selanjutnya kita akan undang Bapak Ketut Sudiarta dan Ibu Komang Sutamim, orang tua dari IGD Rio Berlan Harta Utama Putra. Beliau akan sharing bagaimana transformasi seorang Rio, anak yang baik, rajin sembahyang, namun kekeh nggak mau sekolah. Setelah bertemu dengan Ayah Edi dan dilakukan pemetaan, akhirnya Rio menemukan jati dirinya di dunia bisnis. Saat ini Rio memiliki sebuah objek wisata, ya, bisnis objek wisata yang bernama Kubu Habit. Di akhir 2020 telah lulus. Bagaimana kisah selengkapnya? Kami persilakan Bapak Ketut Sudiarta untuk sharing tentang pengalamannya. Om Swastiastu, Pak Ketut. Bisa ditampilkan? Om Swastiastu, Pak Ketut. Rio, Om Swastiastu. Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Ayah bunda sekalian yang melihat acara ini, coba lihat perhatikan senyumnya. Wah, luar biasa sekali senyumnya, lebar, bahagia, kelihatan dari dalam hati. Ini beda banget zaman dulu pertama kali kita ketemu, nggak Patut? Ribet kalau dulu ribet. Ya, silakan Patut, silakan Bu Ami. Ya, silakan Pak Ketut untuk sharing kepada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatan hari ini, karena pada hari ini istilahnya kita akan sharing tentang Rio. Kalau Rio itu dulu anak yang benar baik sekali dari kecil pun, dari SD. Rio senangnya sembahyang. Jadi mohon maaf, Rio itu handle beberapa gudang. Dari ada gudang, ada tempat usaha gitu. Jadi Rio yang sembahyang pertama. Kalau di Bali itu kan kita ada istilahnya bangun pagi udah ngejob dan segalanya. Jadi Rio yang handle itu dari SD malah. Cuma Rio mempunyai kekurangan di mana secara akademis Rio itu agak di belakang, bukan terbelakang sih, agak di belakang. Dan Rio orangnya agak minderan. Jadi saat itu Rio memutuskan tetap dipaksa. Kalau saya sih sebenarnya begini, saya melihat anak itu saya nggak terlalu memaksa anak untuk sekolah, karena pengalaman saya pribadi ketika saya juga lulus dari pemerintahan, tapi kenyataan saya sekarang megang cangkul ayah dan teman-teman semua. Jadi kita cangkul, saya numpuk istilahnya cangkul. Jadi saya senang bertani. Itu yang pengalamannya luar biasa. Kemudian setelah SMA, saat itu Rio nggak mau sekolah. Tapi dia nggak mau keluar. Artinya keluar rumah. Rio duduk aja. Artinya tinggal di rumah aja ya, dan teman-teman sekalian. Dia nggak mau keluar seperti kalau saya kalau saya nggak sekolah, bolos, saya biasanya keluar pakai motor gitu. Tapi kalau Rio beda, dia nggak mau kemana-mana. Akhirnya tetap stay di rumah. Begitu juga sembahyang terus dilakukan. Akhirnya istri yang luar biasa saat itu, yang kecewa luar biasa mengenai tetangga orang lain, kenapa nih anaknya nggak mau sekolah dan lain-lain. Kalau saya sih melihatnya enggak. Terus kita cerita, kebetulan juga Rio dekat dengan saya. Dia cerita, saya nggak mau sekolah karena begitu. Saya putuskan, oke, kalau misalnya niatnya kamu mau jual, silahkan. Dan Bapak dengan kelas, tapi risikonya adalah kalau ibu kamu bangun dari jam 3 atau jam 4 udah udah melakukan semuanya dari rumah tangga, itu yang kamu lakukan. Ayah nggak melarang. Akhirnya kita sepakat, ayah nggak mau. Tapi istri tetap nggak puas nih. Nggak puasnya kenapa? Istri, mungkin omongan orang ya. Kalau perempuan kan biasa gitu. Mohon maaf, bukan berarti mereka kalau istri saya begitu gitu. Dan perempuan sih, istri saya seperti itu. Terus pada akhirnya
ketemulah dengan Bu Aryati, dan mereka sharing tentang Rio. Lah, kemudian Ibu Aryati inilah yang mengantar Rio ke saat itu adalah pemetaan anak ya, di Denpasar, saya lupa gini ya. Akhirnya setelah ada pemetaan anak, sampai Rio ketemulah kalau Rio itu memang suka jadi bisnis. Itu yang bisa gini ya, dari semua yang pengalaman yang kita sharingkan saat ini. Ya Bu Ami, begitu. Baik. Halo. Matur susumo Ya. Pak Ketut. Senang sekali ya lihat satu keluarga bertiga gitu mengikuti webinar. Terima kasih semua sharingnya. Atau mungkin Rio ada yang mau disampaikan? Iya. Gimana kegiatannya sekarang menemukan jati dirinya? Gimana bisnisnya Rio sekarang? Astungkara. Di mana tempatnya? Bisnis habit Kubu Hobbit. Kubu habit. Kubu Hobbit. Itu apa? Boleh dijelaskan sedikit? Webinar ini Kubu Hobbit atau habit ya? Hobbit. Oh, Hobbit. Oh ya, Hobbit. Oke, silakan Rio diceritakan tentang bisnis. Ini menarik sepertinya ya. Kubu Hobbit berada di Desa Sedawu, Kecamatan Manjaka, Kabupaten Buleleng. Di Buleleng ya. Ya. Ya, jadi begini, Rio ini agak pemalu ya, mohon maaf. Kubu Hobbit itu terletak di Desa Pedawu. Jadi desa ya, jadi desa kami itu termasuk desa Baliage itu. Baliage jadi bermula. Kami terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Saat itu ketika Rio tidak sekolah lagi, kita mencoba nih, karena di kurang air, kemudian karena saya senang berkebun, kita ajaklah Rio untuk bikin sesuatu yang pada dasarnya saya dulu Kubu Hobbit itu hanya sebuah kesenangan saja gitu. Jadi kita tak ada semua bisnisnya gitu. Kita hanya tempat penampungan air ini ya, kemudian kita jarak seperti Hobbit Coast lah yang kayak di New Zealand. Kebetulan kita senang dengan Hobbitan dalam Hobbitan. Kita terinspirasi sana karena kenapa orang Hobbit itu kan orangnya jadi bangsa yang punya ukuran tubuh yang kecil, terus suka damai. Jadi bangsa orang-orang Hobbit ini suka damai dan suka keindahan. Itu sih dasarnya itu sama Rio. Kemudian Rio lah yang meneruskan usahanya. Jadi usaha kecil-kecilan yang dulunya kita hanya dalam tempat nampung air kemudian ditata. Dan itu sebenarnya tempat kami ngobrol, minum kopi sama teman-teman yang bekerja di sana. Dan ada salah satu teman yang upload ke medsos, jadilah Hobbit ini jadi viral 18. Jadi gimana awalnya kok bisa tahu bahwa Rio ini memang tertarik di dunia bisnis, Bapak? Atau dari Rio sendiri dari mana tahu bahwa sukanya di bisnis gitu? Kemarin jurusan yang diambil di diploma jurusan apa Rio? Jurusan Boga. Iya. Oke. Gimana? Diceritain gimana kok bisa tahu bahwa sukanya tuh di dunia bisnis? Karena saya dari diajarin itu. Baik. Nggak apa-apa. Ya, nanti rencana untuk nyari program apa Rio di Australia nih? Kuliahnya jauh nih di Australia. Nyari
nyari kerja sambil belajar Sambil lagi. kerja sambil kuliah ya, kuliah sambil kerja ya. Ya, biar dapat pengalaman yang banyak ya Rio ya. Gimana rasanya setelah menemukan jati dirinya Rio dan akhirnya bisa menikmati kesehariannya dalam dunia bisnis, kemudian kita memilih jurusan yang sesuai dengan keinginannya, gimana perasaannya? Kalau dulu katanya nggak suka sekolah itu gimana? Kok bisa nggak suka kekeh gitu, nggak mau sekolah itu gimana ceritanya Rio? Ya, jadi Rio ini agak pemalu itu. Iya, apa-apa. Iya. Ya. Ini yang dulu di sekolah. Yang jadi kendala kan gitu. Jadi Rio ini agak pemalu. Jadi kalau senang sama satu teman gitu misalnya, itu aja yang diajak. Yang lain soal tabla gitu. Nah, saya juga heran ketika ketemu dengan ayah. Saya luar biasa gitu. Ketemu dengan ayah Hedi, jadi langsung klik begitu. Jadi klik apa namanya? Kayaknya ayah Hedi itu ayah kedua bagi Rio. Malah dari kedekatannya itu biasanya Rio itu jarang mau menerima orang begitu saja. Tapi ketika dengan ayah Edi, Rio merindukan. Rio ketika ketemu ayah Edi langsung. Itu yang saya heran gitu. Saya juga sampai saat ini pakai apa ya? Apa ya? Pikir seperti itu gitu. Nah mungkin nanti bisa dijawab oleh ayah pakai apa nih ayah Edi ini sampai Rio bisa dari anak yang pemalu bisa langsung terbuka gitu dengan ayah. Silakan ayah. Engge, cerita sedikit ya tentang Rio ya. Rio ini paling fenomenal, jadi paling berkesan buat saya gitu ya. Waktu itu saya punya acara di High Scope Bali ya, High Scope Bali, temanya tentang bagaimana menemukan potensi emas anak, begitu. Nah, kemudian Bu Aryati sudah cerita sama saya. Jadi seminggu sebelum acara itu Bu Aryati sudah sharing tentang permasalahan Rio. Jadi saya ketika Rio hadir itu sudah tahu begitu permasalahan yang dihadapi Rio. Kemudian Bu Aryati bercerita lengkap sekali dan beliau tuh sangat wanti-wanti sama saya, jangan sampai nanti Rio kelewatan, jangan sampai Rio nanti nggak dipetakan. Pokoknya saya terus didengungkan Rio. Jadi yang ada di kepala saya ya Rio gitu. Nah, kemudian sempat waktu itu kita ada sesi langsung ya pemetaan begitu. Nah, Rio saya undang ke atas, kemudian saya ajak bicara dari hati ke hati. Jadi sebelum Rio itu berbicara sama saya sudah membangun kontak batin namanya Pak. Jadi kalau orang Bali pasti tahu itu ya, ada namanya kontak batin. Dan kebetulan saya dikasih berkah sama Tuhan, saya bisa membangun kontak batin dengan seorang anak. Bahkan sampai anak balita pun saya bisa membangun kontak batin. Jadi kontak batin dulu yang saya bangun sama Rio gitu. Kemudian kalau ditanya kenapa orang atau Rio bisa menerima saya saat itu juga, padahal kita belum kenal sebelumnya, belum pernah bertemu, dan bahkan Rio waktu bicara sama saya sampai nangis, masih ingat Rio nak? Sampai nangis, berurai air mata begitu ya. Dan ketika itulah batin kita bertemu dan kita berbicara dari hati sebenarnya. Apa yang terucap dari Rio cuma sedikit, karena betul memang Rio itu agak pemalu dan bicaranya tidak banyak, tapi hatinya berbicara pada saya, menyampaikan semua yang ada di batinnya, dan itu saya baca begitu ketika saya sampaikan kepada Rio, dan disitulah awal dari hubungan batin kami dengan Rio, batin saya dengan Rio ya. Yang pertama, batin Rio bercerita pada saya bahwa dia adalah anak yang sangat baik sekali. Kemudian yang kedua adalah dia anak yang lembut, perasaannya halus, sangat peka. Nah, waktu saya diceritakan bahwa coba bayangkan seorang anak muda waktu itu ya, hobinya cuma dua, membantu orang tua berjualan di toko, dan satu lagi sembahyang. Wah, saya baru pertama kali ketemu seorang anak muda yang punya kesukaan atau kebahagiaannya membantu orang tua.
Kemudian kesukaannya adalah sembahyang. Wow, my God, saya bilang ini seperti jiwa malaikat yang ada di dalam dirinya Rio. Makanya saya hati-hati sekali berbicara sama Rio, berhati-hati sekali. Nah, kemudian waktu ibu bercerita bahwa Rio tidak mau sekolah, nah di situ saya mencoba berbicara dengan batinnya Rio. Betulkah dia tidak mau bersekolah? Dan batinnya berbicara bukan dia tidak mau sekolah, tapi dia tidak cocok dengan program sekolahnya. Sebenarnya dia mau belajar, cuma sekolah itu tidak cocok. Makanya yang pertama kali saya coba cari adalah kira-kira. Nah, Tiang mendalami ini Pak Dut sudah lama sekali, bahkan Tiang belajar di Bali khusus untuk mendalami ilmu batin ini ya, dengan para guru kehidupan, salah satunya Pak Dr. Wayan Mustike ya, untuk bisa bicara dengan bahasa batin tadi. Kemudian Tiang menemukan bahwa sebenarnya Rio ini bukan tidak suka sekolah, dan saya terbukti sekarang kan Rio selesai sekolahnya begitu. Tapi waktu itu jurusannya tidak cocok dengan apa yang dia inginkan, tidak cocok dengan tipe kepribadiannya dia. Akhirnya Tiang coba cari kira-kira Tuhan menitipkan apa ini dalam diri Rio ini. Tuhan menitipkan apa? Karena tidak ada anak yang tidak dititipkan pesan Tuhan. Tidak ada anak yang tidak dititipkan misi dari Tuhannya. Itu dulu yang Tiang cari. Nah, Tiang pelajari dari struktur bodinya. Jadi karena struktur body ini pesan Tuhan. Di webinar sebelumnya Tiang sudah menjelaskan bahwa Tuhan menitipkan pesan dalam diri anak kita itu dalam tiga tempat. Yang pertama dari seluruh bodinya, mulai dari wajahnya, tatapan matanya, gaya bicara, semua itu adalah pesan Tuhan. Itu yang Tiang baca. Kemudian yang berikutnya adalah yang Tiang lihat adalah sifat dasarnya. Ketika Tiang bicara, kemudian Rio menjawab, level of voice-nya seperti apa, itu Tiang baca. Dan yang ketiga Tiang baca hatinya. Dan waktu itu, dari keseluruhan yang Tiang baca, Tiang menemukan bahwa Rio dititipi pesan oleh Tuhan bahwa, ya waktu itu kalau nggak salah, Tiang menyebutnya toke ya. Toke waktu itu. Ini adalah body toke. Body toke itu artinya calon bos, calon owner, calon pemilik. Nah, itu yang Tiang baca pertama itu. Jadi ini anak bisnis ini, bidangnya bisnis. Dia sukanya berdagang, kebahagiaannya berdagang, bukan bersekolah. Bersekolah itu kan belajar dari teori, merekam, kemudian nanti tes, dimuntahkan. Bukan itu, dia tipenya praktik ya, praktikal dia. Praktikal itu yang Tiang pertama temukan. Dari bodinya, kemudian dari kesukaannya itu, dari hatinya itu ke bisnis, maka Tiang waktu itu menyampaikan bahwa ini anak bisnis nih. Waktu itu Tiang sampaikan ke Pak Tut ya, kalau nggak salah ya. Ini anak bapak, ini calon bisnis nih, ini calon bos ini, calon toke ini waktu itu. Nah, saya katakan begitu, kemudian berikutnya Tiang membaca pesan Tuhannya adalah bahwa coba arahkan dia untuk belajar itu dengan praktek. Jadi tidak lewat sekolah. Makanya waktu itu Tiang mengusulkan nanti tetap apa yang Rio lakukan adalah apa yang menjadi kebahagiaannya. Jadi jaga toko waktu itu ya, jaga toko sembako. Kemudian nanti coba saya minta sama, masih ingat ya Pak Dut, saya bilang Pak Dut sebagai guru bisnisnya. Ya masih ingat ya. Pak Dut nanti akan, ya saya minta untuk menjadi guru bisnisnya Rio, untuk melatih dia berlatih praktek untuk berbisnis, dan betul-betul dilakukan oleh Pak Dut ya. Sampai sekarang akhirnya punya Kubu Hobbit, saya dengar punya toko kedua ya. Jadi warung kecil lah. Jadi bukan hanya Rio aja sih sekarang, tapi anak saya yang nomor 2 juga inisiatif di masa COVID ini. Ya bukan warung kecil itu, karena warung terbesar di sana saya lihat itu. Enggak, yang kedua itu dari garasi. Ya saya enggak. Kita kalau di kampung itu tak ada istilahnya toko, nggak ada, jadi warung. Warung ya, warung. Ya warung. Jadi di garasi inilah kedua anak kami ini, Rio sama Rizal namanya. Dan dia ambil inisiatif untuk ngisi kekosongan di masa COVID. Saya sangat mendukung saat itu. Tapi saya mengalami ini yang ngasih dananya untuk yang yang di garasi ini ngasih modal kakeknya justru. Dia jualan sembako kecil-kecilan. Itulah ya.
Oke, terima kasih banyak infonya. Nah, kemudian waktu itu Tia minta Rio belajar bisnis langsung, kemudian sekolahnya kalau boleh homeschooling saja dulu gitu. Yang penting nanti dapat ijazah, kemudian nanti bisa melanjutkan. Nah, Rio bisa menentukan kira-kira mau sekolah apa. Pasti dia mau sekolah gitu. Asalkan cocok dengan apa yang ada dalam dirinya, pesan-pesan Tuhan yang ada dalam dirinya. Makanya saya selalu katakan bahwa jangan paksa anak kita untuk sekolah, belajar ini, belajar itu sebelum kita tahu apa titipan Tuhan dalam dirinya. Nah, ketika itu kita bisa baca, kita bisa olah, baru nanti kita arahkan ini sekolah yang cocok buat dia. Nah, itu sebenarnya awal dari penemuan kita tentang Rio. Dan saya ketika awal tadi melihat senyum Bapak, Ibu sama Rio kayaknya bahagia sekali. Hanya ada satu hal yang saya juga rasakan waktu itu ya, yang saya rasakan waktu itu adalah the power of ibunya Rio. Nah, ini the power of ibunya Rio yang perlahan tapi pasti berubah dalam memandang Rio. Dari Rio yang sebelumnya menjadi Rio yang baru yang berhasil kita temukan bersama potensi emasnya. Nah, saya ingin dengar langsung dari Ibu ini. Sejak kita bertemu, kemudian apa saja yang Ibu alami perubahan dalam diri, dalam cara berpikir dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat senyum lebar, senyum cerianya Rio. Dan mudah-mudahan kalau ini terus bisa kita pertahankan, seperti yang tadi yang sampaikan bahwa Rio adalah diberi titipan sama Tuhan untuk jadi bos, untuk jadi owner. Nah, sekarang sudah terbukti, tinggal nanti kita besarkan saja itu pesan Tuhannya. Nah, boleh Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan setelah pertemuan kita di Denpasar dan selanjutnya, karena Memene Ari cerita terus sama saya itu, update status terus gitu. Oh, ini perkembangannya begini, oh perkembangannya begini. Sampai terakhir itu Rio sekarang punya toko sendiri. Wah, luar biasa, saya bilang begitu. Terus saja. Nah, silakan Ibu cerita gitu. Siapa saja yang memberikan kepada saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya sangat berbangga ketemu dia di Denpasar, berkat ininya Ali juga mempertemukan. Dan waktu Rio kejadiannya dia tidak mau sekolah, saya itu sangat kecewa. Mungkin saya sebagai orang tua atau ibunya yang minder, karena di lingkungan saya anak-anaknya semua sekolah, dan sekolahnya pun dibilanglah sekolah elit atau sekolah terkenal. Tapi saya punya anak ya di kampung saya berkehidupan berkecukupan, tapi tidak punya anak. Tapi saya punya anak tidak sekolah. Saya itu sangat minder. Di sanalah saya sering marah sama Rio di saat dia memutuskan untuk putus sekolah. Tapi pas waktu itu bapaknya terus bilang jangan seperti itu. Mungkin gimana Rio kasih dulu dia kesempatan untuk rehat dulu 1 tahun untuk sekolahnya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya harus dukung Rio terus sekolah dan sampai marah-marah. Dan pas waktu itu karena saya terlalu keras sama Rio, dia sampai di status bilang pengen mengakhiri hidupnya. Di sana saya juga tidak mau karena saya sibuk. Terlalu sibuk, tidak pernah melihat status anak. Tapi saya punya teman baik, sangat baik, namanya Meme Ari. Dia selalu update statusnya Rio. Di sana dia bilang sama saya dan ke suami, kenapa anakmu sampai seperti ini? Saya tidak tahu status anak saya seperti itu. Terus Meme Ari sampai dia mau ke Singaraja jauh-jauh ke tempat saya. Pas di sana ada tempat saya di kota ada, dia nyari saya. Bu, kenapa anak kamu seperti ini? Saya memang
keras karena Rio nggak sekolah-sekolah, dan saya sudah mau dipanggil sama guru DK-nya, dan saya mau menghadap karena itu saya keras sama Rio, dia gimana caranya untuk Rio itu kembali sekolah gitu. Tapi dia bersikeras nggak mau sekolah. Akhirnya memangnya Ari memutuskan coba, tapi dia nggak sama saya, dia sama bapaknya karena saya keras. Bapaknya yang agak gini sama Rio, coba bawa Rio ke sini. Akhirnya kedua anak saya, Rio dan adiknya Rizal, saya ikutkan di acaranya Ayah Hedi. Terus berkat Ayah Hedi juga membangun hatinya Rio, kenapa dia sampai tidak mau sekolah. Di sana Rio, saya sangat sedih melihat anak saya di depan berbicara dengan Ayah Hedi, bilang bahwa dia hanya pengen sembahyang dan membantu ibu. Tapi waktu itu memang saya juga, mungkin dia menuruti hati saya. Waktu masih SD, dari kelas 3 SD saya tolong bantu ibu karena saya banyak kerjaan. Mungkin saya menyuruh dia ikut terjun juga dari kecil. Terus dia tanpa saya suruh, terus dia lakukan untuk melakukan di setiap saya belum buka toko itu kan kita adakan ngejot dulu. Dia terus lihat saya, tapi dia terus dia selalu melakukan itu setiap pagi dan sampai sekarang dia melakukan itu. Dan waktu itu dia ditanya sama Ayah Hedi, kenapa kamu ini nak begini? Dia menjawabnya, saya hanya pengen membantu ibu jaga toko dan sembahyang. Di sana saya sangat sedih. Kenapa saya ini tidak bersyukur sudah punya anak seperti ini? Karena saya mungkin gengsi, tidak punya anak sekolah. Mungkin itu yang menjadi egois saya sampai marah-marah sama Rio. Dan akhirnya ketemu ayah, dan ayah pun sering ketemu Rio ke kampung. Saya mulai membuka hati, dan di sana Rio pengen sekolah lagi, dan akhirnya dia sekolah sampai tamat juga SMA. Saya sangat berbangga sampai dia tamat SMA. Setelah dia tamat SMA, dia pengen lagu, ibu saya pengen kuliah. Saya kaget, masa sampai kuliah kamu nak? Akhirnya saya ikuti, kamu kuliahnya sampai di mana? Dia maunya cuma hanya diploma. Oke, saya takut juga dengan kejadian yang dah lewat. Takutnya dia kalau saya paksain sampai S1, nanti takutnya dia nggak sampai gini sampai selesai. Akhirnya saya ikuti sampai diploma. Dan setelah di sana sampai diploma, saya sangat bersyukur. Astagfirullah, dia sampai sudah ikut wisuda. Saya itu sangat berbangga hati sama keluarga, berkat Ibu Ayati, berkat Ayah Hedi, anak saya seperti ini. Dan saya dalam pekerjaan untuk berbisnis, tanpa saya sering menyuruh, tanpa saya suruh, dia selalu punya inisiatif, ayo ibu kita jualan seperti ini. Dan akhirnya pas COVID itu di bulan Juli, dia bilang sama kakeknya, kayak saya mau berjualan seperti membantu ibu. Akhirnya kakeknya, ya biarin itu untuk ibu, yang satu kamu udah bukain di ibu. Jadilah dibukain lagi minimarket sama kakeknya. Dia juga itu isinya sembako dan lain-lain. Dan akhirnya Rio jaga toko bersama adiknya bergantian, karena berhubungan COVID, adiknya pun kan tidak sekolah, akhirnya mereka bergantian di sana. Dan untuk melakukan persembahyaan di pagi hari, di sore hari, Rio yang melakukan semua itu ayah. Terima kasih atas bimbingannya kepada Rio ayah. Berkat ayah, anak saya seperti ini, dan Rio pun pengen ke Australia, pengen bekerja sambil sekolah di sana. Terima kasih, sukses banget ayah. Terima kasih Seksema Mawali, Ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Saya sangat terharu ya bahwa ada sebuah proses
yang kita lalui bersama untuk mengubah seorang anak yang awalnya dianggap bermasalah atau mungkin biasa-biasa saja, kini bisa bertransformasi menjadi seorang Rio yang luar biasa gitu. Saya juga terharu ketika saya berkunjung ke Taman Hobbit ya, Kubu Hobbit. Di situ saya diberitahu bahwa ada sebuah kamar yang didedikasikan khusus kalau seandainya saya mau menginap di sana begitu. Meskipun saya belum bisa menginap di sana waktu itu, tapi saya sungguh merasa bahagia sekali begitu ya, bahwa inilah mungkin berkah menjadi seorang guru bagi anak-anak. Dan saya selalu berdoa seandainya Tuhan memberikan sehat dan umur panjang bagi saya yakin bisa membuat sekolah yang kira-kira pendekatannya atau cara-caranya seperti yang kami lakukan terhadap Rio dan teman-teman lainnya. Kemudian saya juga sebenarnya ingin berterima kasih kepada Pak Tut dan Ibu ya, karena begini, betapapun saya bisa memberikan bimbingan, tapi kalau orang tua tidak mendukung atau orang tua tidak melaksanakan apa yang kita sepakati bersama waktu itu, tidak mungkin Rio bisa menjadi seperti ini. Jadi kita bisa sama-sama pelajari dan sama-sama saksikan bahwa di balik anak yang sukses itu ada orang tua yang luar biasa, baik itu ayah maupun ibu. Dan ini terima kasih banyak, matur suksema. Yang biasanya ini ada sebuah pengecualian yang biasanya kalau dalam hal parenting itu ibu yang lebih peduli, tapi dalam hal ini keluarga Rio, keluarganya Pak Tut, semuanya peduli. Jadi waktu acara di Denpasar pun Pak Tut ikut hadir langsung ya, berkomunikasi dengan kita begitu. Ini hal yang luar biasa yang bisa menjadi catatan bagi setiap orang tua yang hadir di acara ini malam ini, bahwa di balik semua kesuksesan anak itu ada kekuatan orang tua, ada kekuatan ibu, ada kekuatan ayah di dalamnya. Apabila kekuatan ibu didukung penuh oleh kekuatan ayah, itu akan menjadi double impact atau efek yang luar biasa. Dan kita bisa saksikan langsung hari ini dari keluarganya Pak Tut. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ikut berdoa semoga suatu saat Rio betul-betul menjadi salah satu orang hebat Indonesia, anak hebat Indonesia. Dan ada satu permintaan dari kami untuk Pak Tut, jika masih mendengarkan acara ini dan masih tersambung, karena beliau tinggalnya di gunung, jadi jaringannya agak sedikit terganggu dan sering terganggu. Tapi saya dengar malam ini, khusus untuk malam ini, Pak Tut sengaja pasang wifi supaya bisa hadir di hari ini untuk para orang tua, dan itu juga terima kasih banyak. Satu hal lagi yang ingin Tiang sampaikan, kalau boleh izin Tiang meminta kepada Pak Tut dan Ibu untuk suatu ketika atau mulai hari ini atau yang sudah dilakukan, mencatat biografi seorang Rio. Jadi perjalanan hidup seorang Rio, dari mulai awal sehingga nanti menjadi anak yang luar biasa, sukses. Tujuan Tiang apa? Adalah supaya kalau seandainya biografi itu tertuliskan kemudian menjadi sebuah buku yang langsung ditulis oleh kedua orang tuanya, yang disaksikan langsung oleh anaknya, maka ini akan sangat menginspirasi bangsa Indonesia, para orang tua Indonesia, untuk berubah menjadi orang tua yang selalu belajar menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu yang Tiang butuhkan gitu. Karena Tiang yakin bahwa apa yang Tiang sampaikan mungkin banyak yang mendengarkan, tapi akan jauh lebih powerful jika pesan ini atau cerita nyata ini langsung disampaikan oleh kedua orang tuanya dan juga disaksikan oleh anaknya. Jadi mohon dengan sangat dikumpulkan foto-foto Rio ketika mulai bertemu dengan kami, sebelum bertemu dengan kami, kemudian setelah bertemu, dan perjalanan Rio satu persatu ketika membuka Kubu Hobbit dan sebagainya. Mohon dijadikan sebuah kisah hidup
Banyak orang sukses kita tahu di dunia ini, ya. Tapi kita kehilangan jejak-jejak bagaimana dia menjadi orang sukses. Itu yang kita tidak punya. Itu yang akan atau harusnya menjadi warisan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini berubah, supaya orang tua Indonesia banyak terinspirasi dan mau berubah begitu. Saya mohon sekali lagi dengan sangat pada Pak Tut dan Ibu untuk mau kiranya melakukan ini. Bukan untuk saya, tapi untuk para orang tua Indonesia. Suatu saat ketika buku ini nanti diterbitkan, mudah-mudahan saya masih hidup, masih sehat, dan saya bisa ikut hadir di dalam buku itu. Dan ikut hadir seperti saya hadir dalam sebagian kecil kehidupannya Rio. Begitu kira-kira Pak Tut, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Tut sama Ibu, pesan-pesan khusus bagi para orang tua yang mendengarkan acara ini. Terima kasih ya. Dalam kesempatan ini saya selaku orang tua pertama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, dan juga terima kasih telah dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan ini bukanlah suatu hal kebetulan menurut saya. Jadi orang-orang hebat itu seperti Nenek Ali, dan terutama juga Ayah Hedi. Dan pada kesempatan ini juga mengimbau atau bukan istilahnya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Anak itu adalah titipan Tuhan. Sebatas mana, kalau saya sih begini, sebatas mana kita boleh mempergunakan kewenangan kita sebagai orang tua. Artinya istilah saya seperti itu. Kalau dia salah, kita tegur. Kalau kita kerasin juga, kalau menurut saya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keras. Menurut saya juga orang agak keras, ya. Bukan agak keras, tapi keras. Itu. Dan jangan membuat anak itu ketika mempunyai punya kekurangan, jangan anggap itu sebagai hal yang memalukan. Tapi justru bagi saya itu adalah bagi anak. Kalau kekurangan itu kalau saya ya. Jadi buat teman kita sharing, bukan saling menggurui, bukan saling saya lebih gini, saya lebih gitu, bukan. Tapi hanya sebatas mari kita mencoba melihat jiwa-jiwa yang ada dalam diri anak kita. Itu ya. Terima kasih banyak Pak Tut. Mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu pesan buat orang tua? Pesan buat dari saya untuk orang tua, teman-teman senusantara, mari kita dukung apa yang anak kita mau, apa yang dia mungkin punya skill. Dari pengalaman saya mendukung karena Rio punya pengalaman bisnis dan memasak, saya dukung apapun itu. Saya biarkan dengan kemauannya, akhirnya Rio menjadi seperti ini dan menjadi sudah sukses di sekolahnya. Saya sangat berbangga sebagai orang tua. Dan dulu waktu ayah menjenguk Rio di Kubu Hobbit itu, Rio masih belum bisa berpakaian, masih orang, pokoknya saya waktu itu masih juga tidak senang karena dia bajunya itu saya nggak senang. Dan sekarang sudah beda, luar biasa perkembangannya. Di sana saya sebagai orang tua, sebagai ibu, saya melihat perubahan-perubahan di Rio. Di waktu SMA masih pakaiannya polos, kayak gimana ya, saya masih lihat fotonya itu masih sempat malu juga waktu itu. Dan sekarang saya yang pola ibu, saya pengen baju ini, baju itu, tapi dia masih ada batasnya. Dia juga melihat kondisi tapi sekarang udah luar biasa dari visionnya
di sana saya melihat perubahannya luar biasa. Artinya sehati dengan saya, itu yang saya banggakan kepada Rio. Kalau dulu dia tidak mau berpakaian, sekarang sudah, artinya berpakaian yang bagus. Sekarang sudah mulai, bukan sudah mulai, sudah memakai baju yang saya sukai. Dan kalau masalah pekerjaan itu sudah tidak dia sudah sangat luar biasa, jadi anak yang biasa. Terima kasih ya, dan buat teman-teman, ayo kita dukung anak-anak kita suksema. Suksema Mawali. Nah, Rio, sayang, Rio ingin menyampaikan sesuatu buat para orang tua, nak, berdasarkan pengalaman. Sebisa yang Rio ingin ucapkan saja. Terima kasih untuk ayah yang sudah membimbing Rio sampai Rio sudah bisa seperti sekarang, dan berkat ayah. Gak apa-apa Rio, kalau mau nangis gak apa-apa, nak, karena itu bahasa jiwanya Rio sejak ketemu ayah pertama kali seperti itu, nak. Itu adalah bahasa hati, itu kedalaman hatimu, sayang. Kalau tidak bisa lagi keluar kata-kata, air mata itu sudah menjadi kata-kata, nak. Jadi tidak apa-apa, kamu nikmati saja, kamu rasakan, keluarkan air matanya. Kita sudah bisa memahami apa yang kamu maksudkan. Di dalam air mata itu ada bahagia, nak. Ada haru, ada perjalanan panjang, nak. Ayah berdoa buat Rio, semoga perjalanan panjang ini akan lahir bahagia dan sukses. Itu cita-cita ayah, nak. Sejak ayah memilih untuk menjadi ayah Edi, cita-cita ayah adalah membuat anak-anak Indonesia menjadi anak yang baik dan anak yang sukses. Anak yang ingat pada orang tuanya, yang berbakti pada orang tuanya, yang cinta sama orang tuanya. Ayah selalu berpesan di antara bimbingan ayah, jadi anak baik, nah, jadi anak baik. Ya, terima kasih Rio, terima kasih Pak Tut, terima kasih Ibu. Ini ada chat ya, tiang baca chat. Di sini ada satu chat yang menarik. Seandainya Bapak dan Ibu mau membuat buku biografinya, kami mau membacanya. Ini pesan dari orang tua yang tiang baca dari chat ini. Jadi apa yang tiang harapkan juga ternyata menjadi harapan banyak orang tua Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Ya, walaupun kami bukan penulis, tapi saya punya cita-cita ingin menulis sesuatu tentang diri saya dan Rio sebenarnya. Dan itu saya mohon bimbingan juga kepada, pernah saya cek ke Dr. Mustik, kebetulan beliau ini adalah, ada dua guru saya hormat dalam ini. Bukan saat ini, tapi ada dua yang berpengaruh dalam pribadi saya. Yang satu Pak Kadek Selambar, yang dan guru Mustika. Jadi beliau sangat patuh, dan beliau juga sebenarnya mendorong kami untuk bikin buku tentang kehidupan saya. Jangan terlalu gini, pasti kamu bukan penulis. Kata beliau begitu. Catat kehidupan sehari-hari. Dan mungkin ini akan saya terapkan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Ami. Pak Kadek, salam untuk beliau dari saya secara pribadi. 10 hari saya belajar tentang culture of Bali. Saya menginap di rumahnya Pak Kadek. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak Bu Ami, silakan Kak. Baik, matur semua Pak Ketut, Bu Komang dan juga Rio atas sharingnya yang luar biasa. Transformasi seorang Rio ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani tugas-tugas kehidupan. Nah,